Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal dari program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Di sini kita akan membahas mengenai menyimpulkan teks eksposisi. Sebelum kita menyimpulkan isi teks eksposisi, terlebih dahulu kita membahas pengertian teks eksposisi, tujuan, ciri-ciri, serta contoh dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi menerangkan mengenai pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan si pembaca. Teks eksposisi sendiri mempunyai dua struktur. Yang pertama struktur tesis, yang kedua argumen, di mana struktur tesis dan argumen berperan sebagai pernyataan alasan guna mendukung dari suatu kalimat atau paragraf yang termuat dari teks eksposisi sendiri. Seperti yang saya jelaskan di awal, setelah kita membahas secara rinci pengertian teks eksposisi, kita akan membahas lebih dalam mengenai tujuan, ciri-ciri, serta contoh dari teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi yang pertama yaitu memaparkan, yang kedua menjelaskan, yang ketiga menyampaikan informasi, yang keempat mengajarkan dan menerangkan terkait dengan hal-hal yang penting. Kita dapat menyimpulkan tujuan dari teks eksposisi yaitu agar pembaca mendapatkan informasi tambahan dan pengetahuan yang sejelas-jelasnya. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan inti, yakni mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu ada 5. Yang pertama berisi tentang uraian suatu pendapat, yang kedua bersifat informatif, artinya ketika si pembaca membaca ia mendapatkan informasi tambahan yang penting. Yang ketiga dilengkapi penjelasan bahan seperti gambar, angka, grafik, dan bagan sebagai ilustrasi. Yang keempat, biasanya kalimat penutupnya ditandai dengan penegasan. Yang kelima, bersifat objektif yang benar-benar memuat informasi tanpa dilatar belakangi tujuan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas inti, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Menyimpulkan isi teks eksposisi ada beberapa cara menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama membaca keseluruhan teks eksposisi. Yang kedua menentukan gagasan umum tiap paragraf teks eksposisi. Yang ketiga menyimpulkan isi teks eksposisi. Ada 3 hal atau 3 cara dalam menyimpulkan isi teks eksposisi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama, bagian yang disimpulkan dalam teks eksposisi adalah rangkaian penegasan atau argumen dalam struktur teks eksposisi, bukan tesis atau penegasan ulang. Yang kedua, rangkaian gagasan dalam teks eksposisi bisa berupa gagasan umum ataupun gagasan khusus. Yang ketiga, berdasarkan teks
eksposisi, ada beberapa jenis teks eksposisi sebagai berikut. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif, gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Contohnya, saya terlambat datang ke sekolah karena ban saya bocor. Dari paragraf ini kita dapat menemukan paragraf umumnya, yaitu saya terlambat datang ke sekolah. Selanjutnya yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif kebalikan dari paragraf deduktif. Paragraf induktif, gagasan umumnya terletak di akhir paragraf. Contohnya, tadi jam 6 pagi ban saya bocor. Maka dari itu, saya terlambat datang ke sekolah. Dari paragraf ini, kita dapat menemukan paragraf umumnya, yaitu terlambat datang ke sekolah. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal dan akhir kalimat, di mana kalimat yang berada di awal paragraf sebagai penjelas dan kalimat yang berada di akhir sebagai penegas. Contohnya, saya terlambat datang ke sekolah karena ban sepeda motor saya bocor. Saya terlambat ke sekolah pada jam pelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Ami. Penjelasnya yaitu saya terlambat datang ke sekolah. Penegasnya, saya terlambat datang ke sekolah pada jam pelajaran bahasa Indonesia yang diampu Bu Ami. Tugas kalian yaitu membuat satu karangan yang berisi 3 paragraf, yaitu deduktif, induktif, campuran.